Coba bayangkan, suatu pagi Anda bangun, menyalakan ponsel dan mendapati notifikasi berita, yaitu harga saham anjlok, nilai tukar rupiah merosot, PHK massal diumumkan di berbagai perusahaan besar, dan antrian panjang mulai terlihat di pom bensin. Semua terasa seperti potongan adegan film tentang krisis, namun kali ini itu bukan film. Itu adalah realita yang sedang mengetuk pintu. Pertanyaannya, apakah Anda siap? Kita seringkali menganggap kata resesi sebagai istilah ekonomi yang jauh dari kehidupan sehari-hari, sesuatu yang hanya dipahami para ekonom, analis, atau pejabat negara. Padahal resesi adalah badai yang diam-diam mempengaruhi setiap sendok nasi yang kita makan, setiap tagihan listrik yang kita bayar, bahkan setiap rencana masa depan yang kita susun dengan hati-hati. Yang membuatnya berbahaya bukan hanya dampaknya, tetapi juga kecepatannya. Resesi jarang datang dengan peringatan yang jelas. Tidak ada sirine yang berbunyi, tidak ada tanggal pasti yang diumumkan. Dia hadir seperti kabut tebal yang merayap, pelan tapi pasti, hingga kita menyadari bahwa jarak pandang kita terhadap masa depan semakin pendek. Dan di titik ini ada pertanyaan yang seharusnya menghantui kita semua, yaitu jika resesi benar-benar sudah di depan mata, apakah kita hanya akan menunggu badai itu menghantam, atau mulai mempersiapkan diri dari sekarang? Karena satu hal yang pasti, mereka yang bertahan dalam resesi bukanlah yang terkuat atau yang terkaya, melainkan yang paling cepat beradaptasi. Untuk memahami apa yang harus kita lakukan, kita harus terlebih dahulu memahami apa itu resesi. Bukan definisi textbook yang kaku, tetapi makna praktisnya dalam hidup sehari-hari. Resesi pada dasarnya adalah periode ketika roda ekonomi melambat, produksi menurun, lapangan pekerjaan menyusut, pendapatan menurun, dan daya beli masyarakat melemah. Dalam bahasa sederhana, yaitu uang lebih sedikit yang berputar di masyarakat. Jika kita ibaratkan perekonomian sebagai aliran sungai, resesi adalah musim kemarau panjang. Debit air menurun, arus menjadi lambat, dan banyak organisme yang bergantung pada aliran itu mulai kesulitan bertahan. Bisnis kehilangan pelanggan, pekerja kehilangan pekerjaan, dan keluarga kehilangan rasa aman finansial. Namun yang sering luput dari perhatian adalah bahwa resesi bukan hanya soal angka dan grafik. Ia adalah fenomena psikologis massal. Ketika orang merasa khawatir, mereka mengurangi pengeluaran. Ketika pengeluaran turun, bisnis menurun. Ketika bisnis menurun, lapangan kerja hilang. Lalu kekhawatiran itu semakin besar. Inilah lingkaran setan yang membuat resesi semakin dalam. Dan disinilah letak tantangannya. Banyak orang yang berpikir, nanti juga pulih lagi. Ya, sejarah memang membuktikan ekonomi bisa pulih. Tapi pertanyaannya, dalam rentang waktu sebelum pulih itu, bagaimana Anda akan bertahan? Apa yang akan Anda korbankan? Dan seberapa siap mental Anda menghadapi perubahan mendadak? Resesi menguji lebih dari sekedar saldo rekening. Dia menguji ketahanan mental, kemampuan adaptasi, dan strategi hidup kita. Karena itu, membicarakan apa yang harus dilakukan sekarang bukanlah pilihan. Ini adalah keharusan. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang sangat responsif terhadap rasa aman, baik secara fisik, sosial, maupun finansial. Ketika tanda-tanda resesi muncul, reaksi psikologis pertama yang biasanya muncul adalah rasa takut. Bukan takut yang membuat kita berlari, tetapi takut yang membuat kita membeku. Banyak orang menjadi pasif. Mereka berhenti membuat rencana, berhenti mengambil resiko, bahkan berhenti memikirkan peluang. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai freeze response. Salah satu mekanisme pertahanan dasar manusia selain fight and flight. Masalahnya, dalam konteks resesi, menjadi orang yang diam saja tidak selalu membantu. Justru dia membuat peluang lewat begitu saja. Resesi adalah momen ketika sumber daya menjadi terbatas, dan hanya mereka yang bergerak cepat yang bisa mengamankan posisi. Ada juga bias psikologis lain yang mempengaruhi perilaku kita, yaitu normalcy bias.
Ini adalah kecenderungan untuk percaya bahwa segala sesuatu akan tetap berjalan normal seperti biasanya, meskipun tanda-tanda bahaya sudah jelas di depan mata. Misalnya orang yang tetap menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting karena mereka berpikir, saya masih punya gaji bulan depan. Padahal dalam resesi, bulan depan itu bisa datang dengan kabar PHK yang tak terduga. Yang membuat normalcy bias berbahaya adalah sifatnya yang menenangkan semu. Ia membuat kita merasa tidak perlu berubah, tidak perlu mempersiapkan diri. Padahal perubahan adalah hal yang paling pasti saat resesi. Sebaliknya ada pula respon yang disebut panic behavior. Ini adalah ketika orang bertindak terlalu cepat tanpa perhitungan matang. Contoh klasiknya adalah panic buying, yaitu membeli barang-barang secara berlebihan tanpa memikirkan kebutuhan nyata, hanya karena takut kehabisan. Perilaku ini justru memperburuk keadaan karena menimbulkan kelangkaan buatan dan memicu harga naik lebih cepat. Dari sisi psikologis, kunci bertahan dalam resesi adalah keseimbangan antara kewaspadaan dan rasionalitas. Kita perlu cukup waspada untuk menyadari tanda-tanda bahaya, tapi juga cukup rasional untuk mengatur langkah tanpa terburu-buru. Ini seperti mengemudi di jalan berkabut. Anda harus mengurangi kecepatan, tapi tidak berhenti total di tengah jalan. Jika kita berpindah dari psikologi individu ke realitas sosial, resesi membuka peta ketimpangan yang lebih jelas. Mereka yang berada di lapisan ekonomi bawah akan merasakan dampaknya lebih cepat dan lebih keras. Kenapa? Karena mereka memiliki bantalan keuangan yang tipis. Kehilangan satu sumber penghasilan saja bisa langsung memukul kebutuhan dasar. Sementara itu, mereka yang berada di kelas menengah biasanya menghadapi tantangan berbeda, yaitu gaya hidup yang dibangun di atas asumsi pendapatan stabil. Rumah dengan cicilan panjang, kendaraan dengan biaya perawatan tinggi, dan pengeluaran rutin yang sering kali dianggap kebutuhan. Padahal sejatinya adalah kemewahan terselubung. Ketika pendapatan terganggu, semua itu menjadi beban yang membelit. Di sisi lain, resesi juga mengungkap perbedaan daya adaptasi antar individu. Dalam sejarah, banyak orang justru membangun pondasi kesuksesan mereka di tengah krisis. Perusahaan besar seperti Microsoft lahir di masa-masa ekonomi sulit. Bukan karena mereka kebal terhadap dampak krisis, tetapi karena mereka mampu membaca perubahan kebutuhan pasar dengan cepat dan berani mengambil langkah yang berbeda dari arus utama. Logika sederhananya begini, ketika mayoritas orang sedang mundur, peluang untuk maju justru terbuka lebih lebar bagi mereka yang siap. Namun ini bukan berarti kita harus sembrono. Strategi di tengah resesi bukan tentang menang besar dalam waktu singkat, melainkan tentang memastikan kapal kita tetap mengapung dan siap berlayar lebih cepat saat badai reda. Secara sosial, kita juga akan melihat pergeseran perilaku konsumsi. Barang dan jasa yang dianggap sekunder akan kehilangan pasar. Industri hiburan mewah, perjalanan jarak jauh, dan produk premium biasanya mengalami penurunan. Sebaliknya, kebutuhan primer seperti makanan, kesehatan, keamanan menjadi fokus utama. Bagi pelaku usaha, ini adalah sinyal untuk menyesuaikan produk dan strategi pemasaran. Di level komunitas, resesi bisa menjadi pemicu solidaritas sekaligus konflik. Di satu sisi, orang-orang mulai saling membantu, berbagi informasi, peluang kerja, atau membangun usaha bersama. Di sisi lain, persaingan mendapatkan sumber daya yang terbatas bisa menimbulkan ketegangan sosial. Kejelian membaca arah ini akan menentukan bagaimana kita memposisikan diri. Apakah menjadi bagian dari solusi atau terjebak dalam perebutan yang merugikan semua pihak. Tapi ada satu hal yang jarang dibicarakan ketika membahas resesi. Sesuatu yang bisa menjadi pembeda antara mereka yang selamat dan mereka yang tenggelam. Dan ironisnya, hal ini sering kali bukan tentang uang. Bahkan saya berani mengatakan, jika Anda hanya fokus pada uang, Anda mungkin akan kehilangan kesempatan terbesar yang justru muncul di tengah resesi. Apa maksudnya? Kita akan sampai ke sana, tapi terlebih dahulu, mari kita lihat resesi dari sudut pandang yang jarang orang pikirkan.
yaitu perspektif filosofis. Resesi jika kita lihat dari kacamata filosofi bukan sekedar fenomena ekonomi. Dia adalah cermin besar yang memaksa kita melihat diri sendiri dan masyarakat di sekitar kita. Dia menguji nilai-nilai, membongkar ilusi, dan menantang keyakinan kita tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Dalam masa ekonomi normal, banyak orang hidup dalam arus otomatis, yaitu bekerja, menghasilkan uang, membelanjakan, mengulangi. Nilai diri diukur dari materi yang dimiliki, status sosial diukur dari gaya hidup yang ditunjukkan. Namun ketika resesi datang, topeng-topeng itu mulai runtuh. Pertanyaannya pun menjadi lebih mendasar, yaitu apa yang sebenarnya membuat hidup ini layak dijalani. Ada sebuah pemikiran menarik dari filsuf Yunani kuno, yaitu Epictetus. Dia berkata bahwa hal-hal di luar kendali kita tidak boleh menjadi sumber penderitaan utama kita. Resesi adalah salah satu dari hal itu. Kita tidak bisa menghentikannya sendiri, tapi kita bisa mengendalikan respon kita. Kita bisa memilih untuk menjadi reaktif atau proaktif, pasif atau kreatif. Secara spekulatif, resesi juga bisa dilihat sebagai mekanisme alam untuk mereset sistem. Sama seperti hutan yang kadang membutuhkan kebakaran kecil untuk membersihkan semak belukar dan memungkinkan pertumbuhan baru. Ekonomi pun kadang membutuhkan kontraksi untuk memaksa inovasi dan menyingkirkan model bisnis yang tidak lagi relevan. Ini berarti di balik setiap krisis ada peluang untuk lahirnya tatanan baru. Namun peluang itu hanya akan ditangkap oleh mereka yang mau memandang krisis bukan hanya sebagai ancaman, tetapi sebagai transisi. Orang-orang seperti ini tidak hanya bertanya, bagaimana saya bertahan, tetapi juga bagaimana saya bisa menjadi relevan di dunia baru setelah badai ini lewat. Sekarang mari kita lakukan sedikit latihan imajinasi. Bayangkan dua skenario masa depan. Skenario pertama adalah Anda menghadapi resesi tanpa persiapan. Pengeluaran tetap sama, tabungan tipis, tidak ada rencana alternatif penghasilan. Ketika guncangan datang, Anda terpaksa memotong banyak hal dalam hidup secara mendadak. Kualitas hidup turun drastis, rasa stres meningkat, dan Anda hanya bisa berharap situasi cepat membaik. Skenario keduanya adalah Anda mulai mempersiapkan diri sekarang. Anda menata ulang keuangan, mengurangi beban hutang, membangun cadangan dana darurat, mencari sumber pendapatan tambahan, dan terus mengasah keterampilan. Saat resesi menghantam, Anda memang tetap merasakan tekanan, tapi Anda memiliki ruang untuk bernafas. Anda bisa mengambil keputusan dengan kepala dingin, bahkan memanfaatkan peluang yang muncul ketika banyak orang panik. Dua skenario ini tidak hanya berbeda dalam hasil, tetapi juga dalam mentalitas. Skenario pertama adalah reaksi, skenario kedua adalah antisipasi. Dan perbedaan antara keduanya seringkali hanya ditentukan oleh satu hal, yaitu apakah Anda mulai bergerak sebelum badai benar-benar tiba. Pertanyaan yang jarang kita tanyakan adalah apa yang akan berubah dalam cara kita melihat dunia setelah melalui resesi. Apakah kita akan kembali ke kebiasaan lama yang membuat kita rentan, atau kita akan membawa kebijaksanaan baru yang membuat kita lebih tangguh? Resesi bukan sekedar periode suram dalam sejarah ekonomi. Dia adalah ujian mental, logika, dan nilai hidup kita. Dia memisahkan mereka yang hanya hidup mengikuti arus dari mereka yang mampu mengendalikan arah perahu di tengah gelombang besar. Jika ada satu pesan yang bisa kita ambil hari ini, itu adalah persiapan selalu lebih mudah daripada penyesalan. Langkah kecil yang Anda ambil sekarang bisa menjadi perbedaan antara bertahan dan tenggelam nanti. Dan ingat, ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang mentalitas, keterampilan, dan kemampuan membaca perubahan. Badai mungkin tidak bisa kita hentikan, tapi kita selalu bisa memperkuat kapal kita. Dan mungkin, hanya mungkin, badai itu adalah awal dari perjalanan baru yang lebih besar dari yang pernah kita bayangkan sebelumnya.
Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk share video ini ke orang-orang terdekat Anda, karena saya yakin di luar sana masih ada banyak sekali orang yang tidak paham apa yang harus dilakukan kalau resesi datang. Bahkan masih banyak dari kita yang tidak paham bagaimana cara mengalahkan inflasi. Jadi sekian dulu. Wassalam.